Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon pada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Nurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan angkatan tahun 2018. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati promotor, co-promotor, dan para penyangga serta undangan akademik dan keluarga yang ada di ruang sidang. Hari ini kita akan menjalani ujian terbuka atas nama Nurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati Promopenda Nurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2018-2019 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promopenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian terkait dengan yang pertama, alur pikir ilmiah Promopenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, dan yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Promopenda diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promopenda Nurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan, saya datangkan di hadapan sidang ini agar supaya saudara Promopenda mempertahankan disertasi terhadap sanggahan dari para penyangga. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya, apakah saudara Promopenda cukup sehat jasmani dan rohani? Sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik, sebelum sesi tanya jawab, saudara Promopenda dipersilakan memaparkan tentang ringkasan disertasinya paling lambat 15 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan disertasi saya di ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyangga dan kepada seluruh undangan akademik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada ujian disertasi terbuka saya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengetengahkan judul ujian disertasi terbuka saya, yaitu Akurasi Saturasi Oksigen Regional Ginjal atau RRSO2 untuk deteksi kejadian shock dan prediksi luaran dari shock sepsis. Sebagai latar belakang dari disertasi saya ini, bahwa shock merupakan masalah yang dinamis dan mengancam jiwa, karena setiap jam keterlambatan dapat dalam mengatasi shock akan meningkatkan mortalitas hingga 50%. Data di India pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 26% dari sampel pasien dengan shock mengalami kematian. Sedangkan insiden untuk tipe shock menurut data di beberapa rumah sakit tersier di Amerika Serikat, yang tertinggi adalah tipe shock dengan shock sepsis yaitu 57%, diikuti shock hipovolemik dan shock kardiogenik. Data ini tidak berbeda jauh dengan data di Indonesia yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan insiden shock sepsis yang tertinggi yaitu sekitar 48%. Sehingga dibutuhkan parameter hemodinamik makro dan mikrosirkulasi untuk mengetahui saat terjadinya shock dan menilai efektivitas dari terapi. Namun beberapa penanda makrohemodinamik seperti tekanan darah, curah jantung, dan variabel kardiovaskular sistemik lainnya bukanlah prediktor yang dapat diandalkan dari perubahan kondisi shock. Parameter mikrosirkulasi yang sering digunakan yaitu kadar laktat juga tidak dapat memantau secara langsung dan sifatnya invasif. NIRS memungkinkan melakukan monitor oksigen darah jaringan pada pasien anak dengan shock karena dia bersifat non-invasif, langsung berada di samping pasien, dapat diperiksa secara berkelanjutan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Tetapi hingga saat ini belum pernah diteliti tentang validitas NIRS pada ginjal untuk mendiagnosis dan memprediksi luaran shock dan tata laksana yang lebih baik pada shock septik. Untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian tersebut, peneliti mengkaji pemakaian NIRS pada ginjal untuk mendiagnosis shock pada anak dan mengetahui nilai prediksinya yang berhubungan dengan mortalitas pada pasien anak dengan shock sepsis. Shock sendiri merupakan kondisi yang tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Yang secara singkat, karena terjadi ketidakseimbangan antara delivery oksigen dan oksigen consumption. Yang terjadi jika berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan dari berbagai organ dan kematian. Berikut merupakan patofisiologi dari terjadinya shock, di mana telah saya sampaikan tadi terjadi ketidakseimbangan antara oksigen delivery dan konsumsi oksigen, sehingga hal-hal yang atau variabel yang mempengaruhi oksigen delivery dapat menyebabkan terjadinya shock. Oksigen delivery sendiri dipengaruhi oleh oksigen konten dan cardiac output, di mana oksigen konten sendiri dipengaruhi oleh kadar Hb dan kadar saturasi oksigen di arteri. Sedangkan cardiac output akan dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate, di mana stroke volume akan dipengaruhi oleh preload, kontraktilitas, dan afterload, di mana ketiga hal tersebut yang akan menjadikan shock ini memiliki sesuai dengan tipenya. Selain mempengaruhi delivery oksigen, cardiac output ini juga mempengaruhi tekanan darah yang bersinggungan dengan afterload. Jadi berdasarkan patofisiologinya didapatkan ada 3 penyebab dari shock, yaitu karena berkurangnya preload yang bisa disebabkan karena gangguan hipovolemik, karena shock sepsis maupun shock obstruktif. Sedangkan karena gangguan kontraktilitas dapat disebabkan karena gangguan shock kardiogenik atau shock sepsis. Dan yang terakhir adalah terjadi gangguan dari afterload yang dapat menyebabkan shock distributif dan shock sepsis. Berikut merupakan grafik hubungan antara transport oksigen, konsumsi oksigen, dan ekstraksi oksigen, di mana pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa apabila terjadi gangguan pada delivery oksigen dan terjadi peningkatan dari oksigen consumption, maka tubuh akan berkompensasi dengan meningkatkan ekstraksi oksigen. Apabila kadar ekstraksi oksigen melebihi 50-60%, maka di saat itulah terjadinya shock dan terjadi tisu hipoksia yang menyebabkan metabolisme anaerob sehingga terjadi peningkatan dari kadar laktat.
Near infrared spektroskopi merupakan alat yang bekerja menggunakan hukum Beer-Lambert, di mana hukum Beer-Lambert ini mengatakan bahwa cahaya yang diberikan akan diteruskan oleh jaringan atau diabsorpsi sesuai dengan substansi yang dilewati. NIRS tidak mengukur jumlah harian darah mikrosirkulasi, tetapi mengukur kadar oksigen yang dibawa oleh HB yang berasal dari kapiler dan vena setempat. Dan NIRS ini bekerja pada spektrum 700 hingga 900 nanometer, sehingga sangat mudah untuk menembus jaringan. Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian kami ini, di mana pada pasien sakit kritis yang mengalami hipoksia akan dilihat bagaimana DO2-nya, bagaimana saturasi oksigennya, bagaimana saturasi oksigen vena sentralnya, yang juga sangat mempengaruhi cardiac output serta stroke volume, preload kontraktilitas, dan afterload. Sedangkan untuk mikrosirkulasi kita akan lihat apakah ada gangguan di laktat dan di regional oksigen saturasi di ginjal. Pada penelitian kedua kita akan melihat apakah pasien shock sepsis ini akan hidup atau mati berdasarkan hasil dari regional oksigen saturasi di ginjal yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sepsis yang menyebabkan shock sepsis karena terjadi kebocoran vaskular, karena gangguan tonus pembuluh darah, dan gangguan kontraktilitas. Berikut merupakan alur penelitian yang pertama, di mana kita mengambil pasien ini adalah pasien anak sakit kritis yang berada di PICU, yang kemudian kita kita periksa mengenai RRSO2, stroke volume, SpVO2 dan laktatnya, yang kemudian akan kita periksakan, kita bedakan antara pasien ini shock dan tidak shock. Sedangkan untuk penelitian kedua kita bermula dari pasien yang shock sepsis, kemudian kita lihat sama seperti penelitian pertama, yaitu kita melihat RRSO2, kita melihat stroke volume, lalu kita melihat SpVO2 dan melihat kadar laktatnya yang akan diulangi pada setelah 6 jam. Kemudian kita akan melihat luarannya, apakah pasien ini hidup atau mati. Ringkasan studi 1. Nilai rata-rata RRSO2 awal pada anak yang sakit kritis berbeda secara signifikan pada pasien shock dan tidak shock, sehingga membantu untuk mendiagnosis shock. Cut-off RRSO2 yang optimal untuk memprediksi shock pada anak yang sakit kritis adalah kurang dari 58,5% menurut penelitian ini, dengan sensitivitas 90% dan spesifitas 90%. Nilai rata-rata RRSO2 awal berhubungan dengan perubahan nilai hemodinamik makro subjek penelitian. Semakin rendah nilai RRSO2 pada NIRS, semakin rendah pula nilai MAP, tekanan darah sistol, sistemik vaskular, stroke volume index, dan cardiac index. Semakin tinggi nilai ekstraksi oksigen di ginjal pada NIRS, maka berbanding terbalik dengan SpVO2, maka akan semakin rendah nilai SpVO2-nya, mengindikasikan perfusi dan oksigenasi jaringan yang tidak memadai. Ketika SpO2 pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketika nilai SpO2 masih 94%, ternyata nilai RRSO2 sudah menunjukkan angka yang rendah dan mengindikasikan hipoperfusi jaringan dari pasien. Nilai RRSO2 yang lebih rendah berkorelasi dengan nilai laktat yang lebih tinggi pada subjek penelitian. Ini merupakan karakteristik sampel, didapatkan perbedaan usia, penggunaan agen inotropik atau vasoaktif, dan tentu saja dari gejala klinis shock berbeda dengan antara pasien shock dan tidak shock. Berikut merupakan parameter makrodinamik dan mikrohemodinamik, di mana terdapat perbedaan yang bermakna pada stroke volume index, cardiac index, sistem vascular resistance index, saturasi oksigen perifer, SpVO2 atau mixed vein, dan kadar laktat. Sedangkan perbandingan saturasi oksigen regional dan ekstraksi oksigen jaringan pada pasien shock dan si-shock juga terdapat perbedaan pada regional oksigen saturasi di ginjal di awal serta kadar ekstraksi oksigen pada ginjal. Berikut merupakan gambaran scatter plot dari hubungan antara parameter makro dan mikrohemodinamik, di mana MAP, tekanan darah sistol, stroke volume index, cardiac index,
saturasi oksigen perifer berbeda secara bermakna pada pemeriksaan berhubungan secara bermakna dengan nilai RRSO2 di awal, serta nilai laktat yang merupakan sesama penilaian mikrosirkulasi juga berhubungan bermakna dengan nilai RSO2 awal. SpO2 selain berhubungan dengan RRSO2 awal, dia juga berhubungan dengan nilai ekstraksi oksigen di ginjal. Berikut adalah adalah diagram dari grafik dari ROC yang menunjukkan RRSO2 awal memiliki AUC yang tinggi yaitu 94,4% dengan menggunakan cut-off 58,5%. Nilai RRSO2 memiliki sensitivitas, spesifisitas, negatif predictive value dan positif predictive value 90%. Ringkasan studi kedua. Nilai RRSO2 awal pasien dengan shock sepsis pada penelitian ini didapatkan kurang dari 60,5% yang secara signifikan meningkatkan risiko kematian. Penilaian klinis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pasien yang hidup dan yang mati pada pemeriksaan awal. Pengukuran kadar laktat berulang setelah terapi pada pasien shock sepsis memiliki nilai prognosis yang lebih baik dibandingkan hanya 1 kali di saat awal. Pemeriksaan makrohemodinamik pada awal tidak dapat membedakan pasien yang hidup dan mati. Semakin rendah nilai RSO2 maka akan semakin tinggi nilai Pelot skor 2, di mana hal ini menunjukkan tingkat keparahan disfungsi organ pada pasien dengan sepsis. Berikut merupakan karakteristik dasar pasien anak dengan shock sepsis, di mana pada karakteristik dasar tidak kami dapatkan perbedaan yang bermakna pada kedua kelompok karena kita berdasar pada satu sampel yaitu pasien dengan shock sepsis. Sedangkan karakteristik hemodinamik dasar pada pasien anak dengan shock sepsis juga tidak ada perbedaan yang bermakna dari kedua kelompok. Tetapi kita lihat bahwa terjadi perbedaan yang bermakna pada pasien yang mati dan pasien yang hidup pada pemeriksaan RRSO2 awal, RRSO2 maksimal. Setelah 6 jam kita lakukan evaluasi pada pasien dan ternyata baru mendapatkan perbedaan tanda klinis pada MAP pada pasien yang hidup dan mati dan pada perbedaan SPRI serta perbedaan kadar laktat pada pasien hidup dan mati. Nilai RSO2 yang kami dapatkan dari penelitian ini cut-off terbaiknya adalah kurang dari 60,5% dengan AUC 80,4% memiliki sensitivitas 76,9% dan spesifisitas 81,8%. Temuan baru pada penelitian ini adalah penelitian ini memberikan referensi baru bahwa nilai RRSO2 dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis shock pada anak. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang nilai cut-off terbaik RRSO2 untuk mendiagnosis shock, yaitu 58,5% dengan sensitivitas 90% dan spesifisitas 90%. Yang kedua memiliki korelasi positif dengan makrohemodinamik yaitu MAP, stroke volume index dan cardiac index, di mana ketiga komponen makrosilkulasi ini secara fisiologis memiliki hubungan secara tidak langsung. Yang ketiga memiliki korelasi positif dengan SpO2 dan SpO2 yang merupakan penanda oksigenasi global, dan RSO2 menunjukkan bahwa pada saat kadar SpO2 masih menunjukkan 94%, ternyata kadar RSO2 sudah menunjukkan penurunan. Yang keempat memiliki korelasi negatif dengan nilai laktat yang merupakan penanda terjadinya hipoksia jaringan secara global. Yang kelima dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi prognosis shock sepsis pada anak. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang nilai cut-off dari RSO2 untuk memprediksi kematian pasien dengan shock sepsis pada anak yaitu 60,5% dengan sensitivitas 76,9% dan spesifisitas 81,8%. Kesimpulannya, near infrared spektroskopi pada ginjal dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis pada anak dengan shock. Nilai RRSO2 memiliki korelasi yang bermakna dengan mean arterial pressure. Nilai RRSO2 memiliki korelasi yang bermakna dengan stroke volume index. Nilai RRSO2 memiliki korelasi yang bermakna dengan cardiac index, tetapi tidak mendapat korelasi dengan systemic vascular resistance index. Nilai RRSO2 memiliki korelasi yang bermakna dengan
mixed band atau SCVO2. Nilai RSO2 memiliki korelasi yang bermakna dengan saturasi oksigen perifer, serta nilai RSO2 dapat memprediksi luaran dari pasien dengan shock sepsis. Saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi peran NIRS dalam mendiagnosis shock dengan sampel yang homogen yang diikuti dengan tren perubahan kadar RSO2 saat pemberian terapi. Penelitian lebih lanjut untuk mencari target saturasi oksigen perifer pada pasien shock yang dilakukan terapi untuk mengurangi disfungsi organ dan mortalitas dan morbiditas. Penelitian lanjutan untuk mencari target nilai RSO2 dalam menentukan keberhasilan dari terapi untuk mengurangi disfungsi organ dan morbiditas. Terima kasih. Tepat 15 menit dari alokasi waktu yang diberikan. Selanjutnya kami persilakan Saudara Promotor Profesor Dr. Teddy Ontoseno, dokter spesialis anak konsultan, spesialis jantung pulmoner IH. Kami persilakan Prof. Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semua yang hadir dalam mengikuti ujian disertasi. Saya lihat Dr. Antonius Rujiadi, rajin sekali beliau. Dr. Linda, Anda ini termasuk orang yang paling berbahagia hari ini karena telah menemukan temuan baru yang ini Anda harapkan sangat bermanfaat. Semuanya bisa memberikan harapan yang baik. Tentu saja suatu penelitian itu tidak bisa tuntas. Tentu ada perbaikan-perbaikan yang tujuannya untuk melengkapi, menyempurnakan dan melahirkan penelitian baru untuk adik-adik kelasmu, sehingga lengkap sudah disertasi Anda tersebut. Saya sebagai promotor rasanya bosan kalau muji berkali-kali. Tapi tentu dengan makna dan pertanyaan yang berbeda, yang tujuannya hanya untuk melengkapi, menyempurnakan. Jadi pertama-tama Profesor Anang telah menyebutkan bahwa disertasi ini suatu alat, menciptakan suatu alat diagnostik yang tentu saja diagnostik itu harus akurat, cepat, tepat, dengan hasil yang bisa dipercaya. Nah, dari saya sebagai promotor tentu mengharapkan teman-teman di area ini bisa memanfaatkan jerepayah Dr. Linda ini. Semoga tercapai apa yang bisa kita harapkan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saya
cukup sekian dulu, Prof. Nggih. Budi. Semoga yang lain bisa memberikan tambahan masukan yang sifatnya sangat mendukung, menyempurnakan apa yang telah diraih oleh Dr. Neurida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Neurida, ini tidak spesifik pertanyaan, tetapi mungkin bisa ditanggapi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Teddy Otosen. Saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Teddy Otosen, dokter spesialis anak konsultan, spesialis jantung pembuluh darah yang telah hadir pada ujian disertasi terbuka saya pada pagi hari ini. Tentu saja penelitian tidak ada yang tidak kurang, pasti ada kurang dan pasti ada kelebihannya. Pada penelitian saya ini kekurangannya adalah dengan pada jumlah sampelnya, di mana pada sampelnya adalah tidak homogen, sehingga kita harus mengadakan penelitian selanjutnya untuk memberikan wawasan kepada dokter-dokter atau tenaga medis tentang nilai cut off yang sesuai dengan jenis dari shock yang kita hadapi. Untuk di awal mungkin kita bisa menggunakan nilai yang saya dapatkan, tetapi untuk selanjutnya kita harus membuat suatu penelitian untuk mendapatkan nilai batas, nilai cut off yang sesuai dengan tipe shocknya, karena setiap tipe shock memiliki kekasan dan patofisiologi yang agak sedikit berbeda. Baik. Terima kasih. Saya puas. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Teddy dan apresiasi yang luar biasa kepada Prof. Teddy sudah berkenan untuk terus membimbing. Selanjutnya promotor Prof. Anang Indarian. Silakan Prof. Anang. Terima kasih Prof. Budi Santoso selaku Ketua Sidang pada ujian terbuka hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Prof. Teddy serta tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari jauh-jauh dari Dr. Zulfikar Jalil Hakim dari Unpad, kemudian tentu Prof. Anton Sujiadi dari UI. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya semua penyangga yang hari ini menyempatkan hadir untuk memberikan banyak masukan nantinya pada pemerintah. Saya sudah berkali-kali menguji seperti Prof. Teddy katakan, karena ujiannya ini memang cukup ketat dengan sistem ini. Tapi mungkin ada banyak hal yang masih perlu diketahui serta dijelaskan kembali oleh Pemenda dalam hal ini adalah pertama, apa sih yang membuat Pemenda awalnya itu tertarik meneliti saturasi oksigen ginjal ini. Masalahnya itu sebenarnya ke arah kesenjangan layanan di lapangan dari aspek diagnostik yang diperlukan bantuan teknologi yang sederhana tapi valid seperti yang disebutkan oleh promotor tadi, atau masalahnya di basic science dari shock ini yang memerlukan penjelasan kemudian memerlukan implementasi lebih lanjut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya lihat riset ini kental dengan nuansa inovasi dalam implementasinya di lapangan kelak, di mana tentu akan sangat menunjang penurunan kematian bayi dan anak apabila diterapkan. Nah, saat ini apakah center lain itu sudah mulai menerapkan atau akan menerapkan teknologi ini untuk melakukan deteksi dini atau memprediksi outcome dari seorang anak yang mengalami shock. Kemudian berikutnya scale up apa yang direncanakan Dr. Neurida supaya ini nanti bisa meluas penerapannya, mengingat tadi itu fungsi temuan ini sangat-sangat praktis dalam rangka menurunkan
kelak akan menurunkan kematian bayi kan. Nah, saya kira itu yang saya minta penjelasan Prof. Budi Santoso. Baik, saya persilakan Saudara Prof. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Anang Indaryanto, dokter spesialis anak konsultan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang mendasari kenapa saya ingin meneliti tentang NIRS pada pasien shock? Karena angka kematian shock yang saat ini masih tinggi, baik itu di negara berkembang secara umum maupun di Indonesia. Bahkan untuk shock sepsis di negara seperti Amerika masih juga cukup tinggi. Kesenjangan yang terjadi pada saat ini adalah lebih ke arah diagnostik, di mana ketelitian dari seorang tenaga medis itu tidak sama. Walaupun sebenarnya ilmunya sama, tetapi ketelitian dan kemampuannya tidak sama. Sehingga hal ini akan dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis shock. Jadi kita membutuhkan alat yang secara objektif dapat menilai kapan saat terjadinya shock atau pada saat awal pasien datang dalam kondisi shock. Yang kedua, hasil penelitian ini sebenarnya tidak hanya dikerjakan di tempat pelayanan intensif. Jadi kita dapat untuk ke depan harapan saya alat ini dapat digunakan tidak hanya di perawatan intensif, tetapi juga di ruang emergensi maupun di ruang perawatan biasa, sehingga semua pasien yang mengalami sepsis dapat kita deteksi lebih awal saat-saat dia mengalami shock, sehingga tidak hanya dengan menggunakan scoring yang membutuhkan waktu lebih lama, kita dapat segera memindahkan pasien dari ruangan perawatan biasa ke ruang perawatan intensif, maupun pada saat di pasien datang ke ruang emergensi, kita dapat segera mengetahui bahwa pasien itu mengalami shock. Saat ini sebagian besar penerapan NIRS adalah di NICU dan di ruang operasi. Jadi untuk operasi-operasi yang misalnya operasi besar seperti operasi jantung untuk mengetahui oksigenasi apakah dengan anestesi yang diberikan dapat mengganggu oksigenasi pada pasien tersebut. Juga di beberapa PICU center besar, harapan kami dapat alat ini dapat bisa ada di rumah sakit tipe B atau C atau bahkan tipe D, sehingga pasien yang datang dirujuk ke rumah sakit tipe A tidak dalam keadaan sudah disfungsi organ sehingga dapat menurunkan angka mortalitas. Demikian. Bagaimana? Terima kasih Dr. Budi. Terima kasih sangat puas dengan jawabannya. Mudah-mudahan untuk sukses dalam pengembangan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk promotor. Selanjutnya adalah tamu kita di luar Dr. Zulfikar Jalil Lukman, Hakim spesialis anak konsultan, master kesehatan, magister manajemen rumah sakit. Saya persilakan beliau dari Universitas Pajajaran Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Budi Santoso sebagai ketua sidang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ini Prof untuk berpartisipasi pada sidang ujian disertasi terbuka yang terhormat ini. Dan selamat kepada Adinda Dr. Nerinda SPAK, apresiasi dalam pada Promovenda yang telah berhasil dalam penelitiannya, dan saya lihat ini publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan tentunya keberhasilan tersebut berkat arahan dari promotor dan co-promotor. Ada beberapa hal yang perlu konfirmasi, klarifikasi, dan pertanyaan tadi ada juga barangkali ya, karena ujian tertutup sudah dilaksanakan episodenya. Dari tataran manajemen, background, di sini disebutkan bahwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan NIRS pada
saturasi oksigen regional pada ginjal. Ya. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengapa pemilihannya justru yang pada ginjal. Ya, jadi saturasi oksigen regional pada ginjal. Karena kita tahu bahwa di sini bisa dilakukan di serebral, di hati, di splanik. Jadi apakah ada perbedaan dari anatomi, fisiologi atau ada hal yang lain yang menjadi karakteristik sehingga Dr. Indah menelitinya pada ginjal, organ ginjal. Kemudian juga tadi disampaikan mengenai NIRS, ya, alat NIRS ini alatnya yang invasi, jadi banyak keunggulan. Tetapi tentunya ada keterbatasan sehingga dari penelitian ini saya lihat ada kriteria eksklusi, yaitu pada CHD yang sianotik, kemudian pada gagal ginjal kronik. Nah, bagaimana kalau untuk yang CHD non sianotik, kemudian pada yang akut kidney injury, apakah ini juga bisa menjadi perancu? Satu lagi yang saya lihat ini, kalau pada kasus-kasus kita sering kan yang kasus shock ini dengan respiratory failure. Nah, apakah ini juga bisa dieksklusi untuk kasus-kasus yang seperti ini? Karena kita tahu bahwa respiratory failure juga terjadi gangguan ventilasi oksigenasi termasuk juga ke organ ginjal. Itu barangkali untuk tatarannya background. Kemudian yang kedua, dari sisi hasil penelitian dan kesimpulan, ini bagus sekali hasilnya. Jadi kesimpulannya disebutkan di sini, setelah dilakukan penelitian ternyata terbukti hipotesisnya, ya, kecuali yang 5, yang hipotesis 5 tidak terdapat korelasi nilai RSO2 near infraspektroskopi pada ginjal dengan SVRI, ya, Systemic Vascular Resistance Index. Padahal kalau kita lihat di sini bahwa subjek penelitiannya sama, metodenya sama, kemudian alat yang digunakannya juga sama. Apa yang menyebabkan justru pada untuk SVRI ini tidak ada korelasinya? Ya. Di samping itu juga saya ingin melihat di sini untuk kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama, yang bagus di sini, NIRS pada ginjal dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis pada anak yang shock. Apakah ini shocknya ini terbatas pada shock sepsis atau shock secara keseluruhan? Kita tahu bahwa shock itu ada yang shock hipovolemik karena gangguan di preornya, shock kardiogenik gangguan di kontraktilitas. Kemudian shock sepsis ini salah satunya di afterloadnya. Satu lagi shock yang obstruktif, misalnya tamponin jantung atau tension pneumotorak. Apakah ini termasuk pada kesimpulan ini seperti ini? Karena apa? Saya tanyakan, karena kalau yang di kesimpulan 8 itu justru terpilihnya adalah memprediksi atau prognosis, ya, penularannya justru pada shock sepsis. Apakah ini tidak sama tidak dengan kesimpulan yang pertama? Itu barangkali. Baik, ada 2 pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zulfikar Jalil Lukmanul Hakim, spesialis anak konsultan, Magister Kesehatan MMR, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, backgroundnya, kenapa saya memilih NIRS pada ginjal? Karena secara fisiologi kita tahu bahwa pada pasien anak atau semua pasien yang mengalami penjatan atau shock, maka akan terjadi yang awal adalah kita akan menyelamatkan organ-organ penting terlebih dahulu. Nah, ginjal ini termasuk yang tidak diutamakan oleh tubuh, sehingga apa yang terjadi bahwa dia akan terjadi penurunan aliran di ginjal, terjadi juga vasokonstriksi arteria renalis sehingga aliran di ginjal berkurang dan akhirnya terjadi oliguria. Dari dasar itulah saya berpikir bahwa kemungkinan bahwa di awal kita akan mengetahui bahwa akan terjadi hipoperfusi dari jaringan atau organ target dengan melihat saturasi oksigen regional di ginjal. Kenapa
Kenapa saya tidak menggunakan yang lain, misalnya oksigen cerebral? Seperti tadi saya sampaikan bahwa itu merupakan organ yang diselamatkan oleh tubuh, dan di dalam organ cerebral kita dapatkan ada mekanisme autoregulasi, di mana apabila terjadi penurunan aliran darah, maka dia akan mengalami vasodilatasi dan akan terjadi kembali peningkatan aliran darah di otak, sehingga akan di awal mungkin kita tidak akan menemukan secepat apabila kita menggunakan saturasi di ginjal. Kemudian untuk kriteria eksklusi. Untuk kriteria eksklusi pada pasien ini kita ketahui bahwa hampir semua pasien dengan shock kemudian akan juga jatuh ke dalam kondisi respiratory failure bila kita tidak tangani dengan tepat. Jadi pada pasien sampel saya ini kita tidak membedakan antara pasien yang mengalami respiratory failure, tidak membedakan dengan pasien juga yang mengalami AKI, karena AKI juga dapat disebabkan atau merupakan gejala, salah satu adalah karena penurunan perfusi di ginjal di awal pada pasien dengan shock, sehingga akan terjadi kerusakan dari sel-sel di ginjal secara sementara, secara akut, yang kemudian akan kita perbaiki apabila kita memberikan terapi yang tepat. Kenapa hanya CHD yang biru dan pada pasien CKD? Karena pada kedua pasien ini dari penelitian dan teori sebelumnya menunjukkan bahwa aliran di ginjalnya sudah berkurang, sehingga supaya tidak menjadi faktor perancu, saya exclude untuk kedua yang itu. Sedangkan yang lainnya yang bisa merupakan gejala dari shock akan tetap kita masukkan. Lalu untuk pertanyaan kedua, tidak terdapat korelasi dengan SVRI. Pada penelitian ini sebenarnya saya melakukan 2 kali penelitian dengan subjek yang berbeda. Yang penelitian pertama kami menggunakan seluruh pasien shock. Jadi saya tidak membedakan pasien ini apakah mengalami shock sepsis, shock hipovolemik, atau jenis shock yang lainnya. Sehingga karena dasarnya yang berbeda dari karakteristik klinis tadi, sebenarnya terdapat ada 2 jenis shock yang banyak didapatkan pada penelitian ini, yaitu pasien dengan shock sepsis dan yang kedua adalah shock hipovolemik, di mana pada pasien ini terjadi perbedaan kondisi SVRI, di mana pada pasien dengan shock sepsis di awal biasanya dia mengalami vasodilatasi, sedangkan pada shock hipovolemik dia akan mengalami vasokonstriksi. Tentu saja nilai SVRI-nya akan berbeda. Hal itulah yang mungkin menyebabkan nilai SVRI pada penelitian kami tidak berhubungan bermakna dengan nilai RRSO2. Sehingga di saran memang saya menyarankan agar untuk mencari cut off yang sesuai untuk setiap jenis shock. Shock sepsis. Pertanyaan terakhir saya lupa. Shock sepsis. Simpulan yang pertama, kemudian simpulan yang terakhir. Ya. Itu tadi saya sampaikan bahwa simpulan yang pertama dan simpulan yang terakhir itu dengan jumlah sampel, bukan jenis sampel yang berbeda, sehingga memang akan berbeda hasilnya. Demikian. Terima kasih. Saya puas jawaban dan penjelasannya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Zulfikar Jalil. Selanjutnya Ketua Departemen Ustadznya Pediatri Dr. Muhammad Faizi, dokter spesialis anak konsultan. Saya persilakan Dr. Faizi. Terima kasih Pak Rektor Dr. Santoso atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensi menguji itu sebenarnya kan untuk membedakan yang kompeten dan tidak kompeten. Dan saya sudah beberapa tahun ini bekerja dengan Dr. Nurida, jadi tahu benar kualitas beliau bagaimana. Beliau adalah pekerja yang unik, smart juga. Jadi mungkin saya
karena kewajiban saya menjaga, jadi saya terpaksa bertanya. Dr. Nurida, penelitian Anda ini sangat, bagi saya sangat baru, dan kami di endokrin juga mengembangkan teknologi yang sama, NEOS, itu untuk menggantikan pemeriksaan gula darah yang multiple, yang berulang. Karena pada anak diabetes itu 7-10 kali. Jadi saya bisa membayangkan juga kalau penelitian Anda ini berhasil, dan saya lihat cukup bagus hasil coba Anda, itu akan bisa menggantikan beberapa pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang, terutama pada anak, sangat mengurangi traumatisnya. Cuman kami di endokrin terbentur pada validasinya. Validitasnya ini kami anggap belum bisa menggantikan true glukos yang benar, karena penyimpangannya itu 7-20%. Jadi sangat besar. Saya membaca juga jadi sangat dipengaruhi dari tempat lokasi, ketebalan kulit, pigmen, ya, komposisi jaringan, termasuk juga faktor hidrasi yang pada sampel Anda ini diteliti. Ya. Itu saya ingin bertanya, alat ini sudah di bidang ilmiah, ya, sudah, maksudnya sudah ada merek tertentu yang sudah tervalidasi dan digunakan di sini. Nomor satu. Dan bagaimana caranya alat ini bisa lolos, jadi sudah digunakan di mana saja, ya, karena ini cukup bagus. Yang kedua adalah kira-kira kalau ini memang baik, dan saya lihat ya kita sudah cukup, karena sudah cukup baik minimal untuk sampel-sampel pasien-pasien di Indonesia, ya, atau Surabaya, Jawa Timur lah. Kemukannya bagaimana, BMI-nya juga tidak tahu. Kira-kira pemeriksaan apa saja yang bisa tergantikan dengan penemuan Anda? Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Faizi, spesialis anak konsultan, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ujian terbuka pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saat ini sudah ada beberapa merek untuk NIRS ini yang berkembang di pasaran. Tetapi yang ada di Indonesia saat ini ada satu, yaitu Infos. Yang lainnya, Jepang memiliki alat tetapi tidak digunakan untuk di pasaran, tetapi hanya untuk penelitian sementara oleh mereka dan di beberapa negara lainnya. Dan alat-alat ini sebenarnya agak sedikit berbeda untuk kekuatan dalam penetrasi dari infrarednya. Sehingga kenapa setiap alat itu memiliki tempat-tempat yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan dari NIRS itu sendiri. Alat yang saya gunakan ini bisa digunakan di splanchnik, bisa digunakan di renal, kemudian bisa digunakan di cerebral. Kenapa dipilih cerebral? Karena paling banyak digunakan adalah di cerebral, yaitu terutama pada pasien-pasien bayi. Tapi saat ini pasien neonatus juga mulai banyak dikembangkan untuk menggunakan di kombinasi antara cerebral dan renal untuk mengetahui oksigenasi apakah sudah cukup atau tidak, karena oksigen juga tidak selalu untuk memperbaiki, tapi juga dapat merusak sel di tubuh kita ini. Lalu untuk pemeriksaan untuk alat lain bisa digunakan di tenar juga. Jadi sebenarnya mencari tempat-tempat yang tidak ada hal yang mengganggu seperti tadi disampaikan oleh Dr. Faizi, dan sudah terdapat dalam makalah saya bahwa mencari ada beberapa kekurangannya yang didapatkan dari alat ini. Tetapi
alat ini memiliki probe sesuai dengan berat badan, sehingga dan digunakan seharusnya hanya 1 kali untuk setiap pasien, sehingga penempelannya baik, penetrasinya sinarnya juga baik, sehingga hasilnya juga akan lebih baik. Itu yang telah dilakukan penelitian validitas untuk alat ini. Kemudian untuk dapat digunakan untuk apa saja, yang sepanjang yang saya tahu, saya memang pernah membaca untuk kemarin ada untuk gula darah baru dikembangkan, tetapi yang banyak sekarang memang hanya untuk oksigenasi, karena infrared ini dia akan membedakan antara darah yang mengandung hemoglobin yang mengandung oksigen dan tidak mengandung oksigen berdasarkan warna. Kemungkinan semua yang bisa dibedakan berdasarkan penyerapannya, maka yang satu lebih gelap, satu lebih terang, yang mana yang lebih terang akan menyerap lebih banyak, maka mungkin bisa digunakan untuk keperluan lain yang berguna selain untuk mengetahui saturasi oksigen di dalam tubuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Faizi. Selanjutnya saya persilakan penyangga berikutnya Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi, subspesialis neurologi konsultan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Santoso SPG, atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak promotor, co-promotor, Prof. Lufika dari penguji luar. Terima kasih namanya Prof. Juga para penyangga dan para penguji dari undangan akademik, serta Dr. Johan, kakak kelas saya yang turut berbahagia, suaminya Dr. Indah dan keluarga, juga para undangan lain. Di sana ada banyak teman-teman angkatan 97. Saya sendiri berteman dengan Dr. Norinda sudah lama dari angkatan 97. Saya juga tahu beliau sangat rajin belajar, ada guru belajar tersendiri, dan tahu kapasitas Dr. Norinda. Namun demikian, sebagaimana sebelumnya Dr. Faizi, di sini saya penguji, saya akan bertanya mungkin 1-2 pertanyaan. Dr. Norinda, Prof. Wenda telah menemukan bahwa nilai NSO2 near spektroskopi pada ginjal dapat memprediksi luaran dari pasien dengan shock sepsis. Nah, selama ini prediksi luaran dari shock sepsis itu menggunakan alat apa, dan mungkin dari temuan Dr. Norinda ini kebaruannya dari sisi mana, dan apa kekurangan dan kelebihan alatnya di Dr. Norinda dibandingkan dengan alat sebelumnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi, subspesialis neurologi konsultan. Sampai saat ini untuk melihat prognosis pada pasien dengan shock adalah pada pasien sakit kritis, utamanya kita menggunakan suatu scoring, di mana scoring ini merupakan kumpulan dari beberapa pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini bukan suatu pemeriksaan yang hanya klinis, tetapi pemeriksaan laboratorium yang bersifat invasif. Sehingga itu kenapa kami mencari suatu alat yang bisa kita gunakan untuk kemudian melihat apakah itu melihat memprediksi hasil terapi maupun itu memprediksi prognosis yang sifatnya non-invasif, sehingga apalagi pada pasien anak tidak menyebabkan menyakiti pada pasien tersebut. Kelebihan dari alat ini adalah dia bersifat non-invasif, kita bisa memonitor terus-menerus di sebelah pasien untuk kemudian melihat apabila terjadi penurunan kita segera bisa melakukan terapi, dan tentu saja memiliki kekurangan yang telah tadi disebutkan bahwa
alat ini memang sebenarnya tidak murah, tetapi karena alat ini berguna banyak, juga selain itu memang propnya itu khusus sehingga dapat hanya digunakan satu kali pada pasien yang kita akan lakukan pemeriksaan. Tetapi prop itu dapat digunakan dalam waktu yang lama sehingga cukup untuk dapat kita pertimbangkan untuk dilakukan untuk menggunakan alat ini. Demikian. Baik, saya kira jawabannya sangat jelas, lengkap, disampaikan dengan lugas dan tegas. Saya cukupkan, saya puas dengan jawaban yang diberikan Romo Menda. Saya kembalikan pada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, Lengkap, lengkap. Ya. sempurna. Tidak sempurna. Baik, selanjutnya Dr. Damayanti, spesialis dermatologi, venerologi, estetika subspesialis dermatologi, alergi, imunologi. Baik, saya persilakan. Terima kasih pada pimpinan sidang, Bapak Dekan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, juga kepada promotor, kopromotor, kemudian dari penguji luar, profesor medical, dan juga penguji yang lain, serta tenaga dan juga undangan akademik dan keluarga yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Prof. Venda, Dr. Yulinda, kakak kelas saya, yang juga menjadi penyemangat saya waktu melaksanakan pajak bersama selama 1 bulan. Dan beliau ini memang sangat rajin, disiplin, dan alhamdulillah telah menyelesaikan disertasinya pada pagi ini. Ketika saya ditugaskan untuk bertanya, saya ingin bertanya satu pertanyaan saja, Prof. Jadi dari disertasi yang telah dilakukan oleh Dr. Yolinda, ini melakukan 2 penelitian yang dilakukan ya dok mengenai shock dan penggunaan NIRS pada ginjal ya. Dan kemudian pada disertasi Promovenda ini mendapatkan bahwa nilai dari saturasi oksigen pada renal awal ini berbeda signifikan baik pada populasi shock maupun populasi shock septic. Sehingga disimpulkan pada disertasi ini bahwa saturasi oksigen pada renal awal ini dapat digunakan untuk kepentingan diagnosis dan prognostik atau sebagai prediksitor kematian ya pada shock dan shock septic. Namun dituliskan di sini bahwa cut-off point pada saturasi oksigen renal awal ini sebagai diagnostik ini lebih rendah dibandingkan saturasi oksigen dibandingkan dengan cut-off point pada saturasi oksigen pada renal sebagai alat prognostik. Mungkin Prof. Venda bisa menjelaskan bagaimana makna klinis dari nilai cut-off yang berbeda ini dan apakah bisa dikatakan bahwa NIRS pada renal ini dapat menggantikan gold standar yang selama ini telah diputuskan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Damayanti, spesialis dermatovenerologi, subspesialis dermatologi, alergi dan imunologi atas pertanyaan yang diberikan serta waktunya untuk hadir pada ujian disertasi terbuka saya pada pagi hari ini. Pada penelitian kami didapatkan nilai cut-off diagnosis RRSO2 lebih rendah dibandingkan nilai prognosis, sehingga mungkin orang akan berpikir pada saat pasien ditemukan pasti pasien itu sudah akan mati gitu ya. Tetapi ternyata pada penelitian kami ini kami menggunakan sampel yang berbeda, di mana pada penelitian diagnosis adalah pasien sampel yang heterogen shock, jenis shocknya, sedangkan untuk prognosis ada hanya satu jenis shock yaitu shock sepsis. Sehingga tadi di dalam saran sudah kami sebutkan bahwa sebaiknya kita di awal mungkin dapat menggunakan cut-off ini
untuk mengetahui kondisi shock, tetapi harus ada penelitian lanjutan untuk meneliti cut off di setiap jenis shock yang memiliki patofisiologi yang berbeda. Demikian. Sedangkan untuk gold standar diagnostik pada pasien dengan shock selama ini yang kita gunakan adalah secara klinis, di mana klinis ini tergantung dari kemampuan seseorang dan kekerapan seseorang itu untuk melihat kondisi pasien. Nah, belum ada diagnosis gold standar untuk mendiagnosis shock yang secara pasti, kecuali kita untuk melihat kadar oksigen dan jumlah cardiac output yang digunakan secara invasif, yaitu dengan memasang kateter vena sentral di pulmonari arteri yang sangat invasif. Sehingga kenapa makanya kita harus mencari alat lain atau cara lain yang bisa digunakan untuk mendiagnosis shock ini secara klinis. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Venda. Saya puas dengan Prof. Baik, terima kasih Dr. Damayanti. Selanjutnya adalah Dr. Prananda Surya Airlangga, dokter mahasiswa kesehatan spesialis anestesi terapi dan subspesialis. Silakan, Dr. Prananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Santoso, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis SPER, yang juga merupakan pimpinan kami di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Karena statement ini perlu saya sampaikan karena Prof yang merupakan 2 kali jabatan, 2 kali dilantik. Bisa masuk rekor muri. Baik. Dan yang saya hormati para promotor yang berbahagia bahwa salah satu anak didiknya sudah bisa mencapai untuk disertasi dan juga pada saat ini tamu yang hadir dari jauh, Dr. Zulfikar, kemudian Dr. Faizi, senior yang juga guru kami, kemudian para undangan akademik yang saya hormati, juga merupakan beberapa saya lihat ada guru kami kemudian beberapa senior kami saat kami pendidikan di intensive care, saya lihat ada Dr. Ahmad Mujadi, Dr. Riri, dan selamat kepada Prof. Venda, Dr. Yorinda Permata Kusumasuti, spesialis anestesi, spesialis anak konsultan. Ini kadang-kadang keliru-keliru di spesialis A sama AN aja tidak ini. Yang pribadinya sudah saya kenal sejak kami masih kecil, karena kebetulan kedua orang tua kami itu bersahabat dan kami dibesarkan di hobi-hobi yang sama pada waktu itu. Dan sekali lagi selamat, dan tugas sebagai penyangga harus tetap kami lakukan, dan saya juga tertarik pada hal ini. Izinkan saya bertanya, Dr. Melinda. Yang kita ketahui Dr. Melinda bahwa kita bisa melihat bagaimana salah satu slide tadi menunjukkan bagaimana kaskade oksigen atau oksigen delivery. Yang mana dalam oksigen delivery tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada 4 pilar sistem yang harus baik. Pertama adalah jalan nafas yang baik, untuk maksudnya oksigen. Kemudian fungsi respirasi yang baik. Kemudian tunjang kardiovaskuler yang baik, baik jantungnya maupun sistem pemudaraannya. Dan kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah fungsi sel yang masih baik. Yang mana bila 4 komponen tersebut terganggu, kita bisa mengetahui maka akan terjadi gangguan pasokan oksigen yang dapat menimbulkan shock seperti yang Dr. Militer jelaskan. Adanya alat NIR tentu sangat membantu, karena kita bisa lihat tadi dalam kejadian bisa dikembangkan lagi oleh Dr. Militer tadi. Dan kita tahu bahwa salah satunya adalah bagaimana tentang what the cell say, bagaimana tentang apa yang diteriakkan oleh sel ketika pasokan oksigen tadi
dilakukan. Kami kebetulan di anestesi saya sudah beberapa meneliti dengan NIRS, di mana kami mencari gangguan disfungsi kognitif pasca operasi pada pasien-pasien yang kita lakukan anestesi, baik pada pasien bedah jantung maupun pada pasien-pasien yang dengan teknik hypotension untuk beberapa hal seperti pada microvascular atau endoscopic surgery. Kita lihat bagaimana fungsinya, sehingga bagaimana kita melihat tadi sebetulnya sel mempunyai kerentanan dan ketahanan terhadap gangguan pasokan oksigen tadi, yang mana tentu kita bisa melihat bahwa sel itu mempunyai beberapa ketahanan tadi, yang kita lihat ada sel-sel yang memang rentan, sehingga salah satunya adalah tidak mampu bertahan lebih dari 5 menit, termasuk sel otak, sel jantung, dan sel-sel lain berikutnya yang panjang. Dan hal itulah yang kemudian tadi menjadi pertanyaan saya, dan kemudian sudah ditanyakan yang bersama oleh Dr. Sulfikar, di mana kenapa tidak memilih sel yang lebih rentan, misalnya sel otak dan jantung, tetapi memilih sel ginjal, yang saya sudah dengar jawabannya dan saya cukup puas dengan jawabannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dengan alat NIRS ini tadi, dan kemudian dengan mengukur akurasi saturasi oksigen regional di ginjal, apakah hal ini bisa, NIRS ini bisa mengetahui kondisi oksigen di intraseluler menurut Prof. Medis? Dan yang kedua, apa yang kita bisa lihat dan membedakan bagaimana NIRS ini tadi dengan kondisi yang ada di lapangan ini hanya menggunakan pulse oximetry? Kira-kira apa yang bisa membedakan, dan kurang lebihnya berdasarkan apa yang Prof. Menda temukan pada disertasi Prof. Menda. Terima kasih. Begitu Dr. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Prananda Surya Erlangga, Dokter Magister Kesehatan Spesialis Anestesiologi Terapi Intensif Spesialis Terapi Intensif Konsultan, atas pertanyaan dan kehadiran pada ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama, tadi disampaikan bahwa alat ini untuk menilai saturasi atau kondisi perfusi oksigen. Yang dinilai oleh alat ini adalah kadar pengikatan dari hemoglobin dengan oksigen dan yang tidak mengikat oksigen. Jadi oxygenated dan deoxygenated dari hemoglobin, di mana alat ini yang dinilai adalah sampai ke tingkat arteriol. Jadi kita tidak melihat sampai ke sel. Hingga saat ini belum ada penelitian apakah memang bisa sampai kita melihat ke dalam sel, karena yang dilihat, yang dapat ditembus oleh NIRS ini adalah sampai ke tingkat arteriol saja. Lalu yang kedua, yang sering kita gunakan adalah saturasi oksigen perifer, karena sifatnya lebih murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Apakah perbedaannya dengan NIRS? Perbedaannya adalah pada saturasi oksigen perifer ini dia hanya menilai oksigen di arteri saja. Sedangkan untuk NIRS dia menilai oksigen baik di kapiler, di venula, dan jadi campuran. Sehingga kenapa pada saturasi oksigen regional ini tidak dapat menilai delivery oksigen, tetapi yang dia nilai adalah sebenarnya konsumsi oksigen, atau yang dia nilai adalah ekstraksi oksigen dari jaringan tersebut. Demikian jawaban. Baik, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawabannya, Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Prananda Surya Erlangga. Selanjutnya Dekan Fakultas Kedokteran Petra. Tapi beliau masih tetap
mengajar, bimbing, dan lain-lain di Alkaner. Selanjutnya Profesor Dr. Nancy Margareta Rehata, dokter spesialis anestesi, konsultan intensive care. Saya persilakan, Prof. Terima kasih Bapak Dekan dan pimpinan sidang, juga promotor dan co-promotor yang promotor pertama adalah semua mengatakan tentang satu background, jadi promotor juga sama umur dengan saya, sama kelas juga. Kemudian para penyangga yang dari dalam maupun luar seperti dari Bandung, dan para penyangga akademik yang luar biasa teratur, selamat datang lagi. Terima kasih untuk itu. Sebenarnya seperti apa kata Prof. tadi, bahwa kita sudah berkali-kali bertanya dan menyempurnakan dan keinginan menyempurnakan disertasi Dr. Linda. Dan apresiasi banget untuk Dr. Linda karena sangat sangat bertahan ya, untuk meneruskan dengan hal-hal yang sangat detail. Dan saya malah melihat beliau sudah punya penelitian baru lagi ya, di usulan penelitian. Jadi rupanya beliau research yang asli ya, tidak berhenti untuk meneliti. Kebetulan saya lihat di daftar yang mendapatkan hibah. Demikian, jadi itu satu apresiasi. Kemudian walaupun sudah berkali-kali ada beberapa hal sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih banyak ada saran dan menanyakan komentar. Pertama tentang ini, Dr. Linda memakai ada juga kata-kata valid dan akurat. Mungkin nanti dilihat kembali kalau dijawab, dilihat kembali ketepatan penarafnya, karena valid dan akurat dua hal yang berbeda dan bisa menggunakan analisis statistik yang berbeda. Jadi ini masalahnya mungkin buru-buru penempatannya keliru. Sesuaikan dengan linearitinya dengan judul akurasi. Kemudian kedua, saran saya mungkin di dalam pembahasan itu nanti ditaruh juga mengenai kelemahan dan kendala dari penelitian. Karena seperti Dr. Eli dan kita juga bekerja sebutan minus ini, ada 4 pilar dan pasti tidak mungkin terhadap pemerintah semua. Tapi komponen faktor itu ditulis saja. Jadi orang yang menerima hal baru ini akan berpikir juga bahwa ada hal-hal yang tidak terdeteksi, semua pada tidak sempurna dengan terjadinya. Itu ditulis saja di pembahasan ya, supaya kita tahu limitasi dari pemakaian alat gizi dan ini nanti disempurnakan lagi berikutnya. Kemudian saran saya juga bahwa dalam kesimpulan itu, saran terakhir itu sama dengan apa yang dikatakan Dr. Sulukri juga, bahwa mungkin yang akurat itu ditulis nilai akurasinya dengan sensitivity sekian, bahwa orang tahu bukan dapat saja, tapi dapat yang berharga. Akuratnya sekarang saya lihat tinggi katanya. Jadi orang bisa punya, ini memang bisa kita pakai. Nah, diagnostik itu sangat penting, menentukan belakangnya. Jadi mungkin untuk bagian yang memang akurasinya tinggi, sensitivity-nya tinggi, itu ditulis saja di belakang, ditambahin di kalimatnya. Itu saran saya. Nanti kurang lebihnya tentunya silakan memberi komentar kalau ada. Dan yang terakhir, ini sebenarnya mohon komentar. Ini kan 3 penelitian yang ini keempat ya, atau gabungan dari 3 yang sebelumnya. 2 dan 3 ya, yang menggabungkan. Jadi ini yang research by research studi yang baru kita mulai di S3. Yang ingin saya tanyakan dengan Linda, menurut dengan Linda, baikkah kalau dari semula kerana konsep besar dibuat? Karena saya lihat kita mengalami kesulitan kalau saya dibuat itu bergabung. Ini berguna bagi teman-teman yang akan mulai masuk pada model ini. Ini terakhir yang pendapat. Karena dokter muda aktual mengalami hal untuk riset baik ya. Demikian dari saya. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nancy Margareta Rehata, dokter spesialis anak
konsultan intensive care, konsultan neurologi anak. Ya, jadi terima kasih banyak telah memberikan banyak masukan, saran hingga mulai dari awal saya melakukan ujian kualifikasi hingga hari ini melakukan ujian disertasi terbuka. Prof. Dita selalu memberikan banyak saran dan masukan yang sangat baik, sangat positif yang dapat menyempurnakan dari disertasi saya pada pagi hari ini. Nanti kita akan memperbaiki pada penulisannya. Lalu yang terakhir tadi dikatakan untuk komentar mengenai bagaimana jika melakukan pembuatan kerangka konseptual dahulu sebelum dilakukan publikasi. Mungkin memang itu yang lebih baik, Prof, karena memang kebetulan saya ini angkatan awal dari by research. Jadi waktu itu saya malah bukan by research tapi namanya RPL. Jadi rekonsiliasi pembelajaran lampau. Jadi rekognisi pembelajaran lampau, di mana saat itu yang kita pakai adalah karena saya sudah SP2 subspesialis, sehingga hanya dilakukan pada waktu itu kita sudah harus memiliki proposal pada saat kita maju. Dan kemudian di awal dikatakan bahwa memang kita harus memiliki sekian penelitian yang digabung yang memiliki topik yang sama. Sehingga kalau yang saat ini yang saya ketahui bahwa sepertinya calon doktor semuanya sudah memulai dari melakukan pembuatan proposal, jadi maju proposal sebelum ada sebelum ada publikasi, sehingga mungkin akan lebih tertata, lebih baik untuk alur berpikir, sehingga ada benang merah antara 1 dan 2-nya, 1, 2, 3, bahkan ada yang 4, 5 penelitian yang diambilkan dari satu induk dengan pasien atau sampel yang sama. Demikian. Terima kasih Dr. Nurinda, terima kasih juga. Saya sangat puas. Katanya terakhir maksud saya untuk mengarahkan para peneliti berikutnya, karena kita sekarang kan berubah ke by research, dan itu tidak mudah karena harus kerangka konsep sebuah penelitian pada permulaan. Saya puas sekali dengan jawabannya, Dr. Nurinda. Baik, sebelum ke jalan akademik, saya mau bertanya satu saja. Klaim bahwa penemuan kadar dari oksigen regional ginjal atau RSO2 ini bisa digunakan untuk mendeteksi shock pada anak. Ya, nah, tadi pada Dr. Nurinda pada waktu menjawab itu pertanyaan Prof. Tadi mengusulkan penelitian lanjutan karena sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak homogen. Betul. Kalau menurut saya justru itu downgrade penelitian ini. Kalau menurut saya tidak perlu. Monggo penelitian lebih lanjut silakan. Tetapi tidak bisa mengungkit-ungkit bahwa penelitian ini menggunakan sampel yang tidak homogen. Nah, ini akan mendowngrade. Jadi yakin saja bahwa ini adalah temuan saya dengan sampel yang saya gunakan. Mohon tanggapan. Terima kasih pada Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis KMR, FER, fertilitas endokrin itu reproduksi, banyak singkatan. Tidak apa. Terima kasih. Yang sekaligus saat ini menjadi ketua sidang atau pimpinan sidang pada ujian disertasi terbuka saya pada pagi hari ini, yang telah mengizinkan saya untuk dapat maju untuk mempresentasikan disertasi saya pada pagi hari ini. Memang kita mungkin harus
mengatakan bahwa di awal tadi saya sampaikan bahwa nilai cut off itu dapat kita pakai, tetapi karena ada beberapa yang berbeda dari patofisiologinya, mungkin setiap jadi secara garis besar kita bisa menggunakan nilai cut off yang saya gunakan. Tetapi mungkin nanti ada sedikit perbedaan nilai yang harus kita buktikan, Prof, bahwa oh ternyata sama, oh ternyata berbeda. Kalau ternyata sama, berarti kan kita tidak perlu tidak lagi meragukan. Tetapi untuk karena tadi sudah pada penelitian saya ini ditunjukkan pada bahwa dari SPRI-nya yang tidak bisa terbukti bahwa dia tidak berkorelasi karena ternyata sampelnya berbeda, kemungkinan memang kita harus melakukan mencari cut off. Tetapi cut off ini bukan tidak dapat digunakan, kita dapat menggunakan cut off ini. Mungkin kita katakan bahwa ini sebagai preliminary study yang kemudian kita akan lanjutkan ke penelitian selanjutnya. Demikian. Mungkin penjelasan itu akan lebih netral ya. Mungkin diperlukan penelitian lebih lanjut. Data ini digunakan sebagai data awal atau preliminary study. Baik, selanjutnya waktu 60 menit tepat bagi para penyangga telah habis, maka selanjutnya kami tawarkan kepada para undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama kami berikan kesempatan Profesor Dr. Antonius H. Pujiadi, dokter spesialis anak konsultan. Saya persilakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Ya, saya tidak pernah melakukan Dr. Nurinda. Jadi saya ucapkan selamat juga pada Dr. Nurinda, para promotor, co-promotor dan pembimbing atas hasil ini. Saya kira juga Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga sepantasnya sangat bangga dengan Dr. Nurinda sebagai stafnya yang demikian ulet dan menghasilkan hasil yang demikian baik. Oke, pertanyaan saya adalah sebagai berikut ya. Kalau seandainya respons tubuh pada shock adalah vasokonstriksi, sehingga selayaknya penurunan saturasi oksigen di area ginjal ini merupakan suatu respon fisiologis. Tetapi saudara menemukan bahwa penurunan saturasi oksigen ini berkorelasi dengan mortalitas. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Dipersilakan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Antonius H. Pujiadi, spesialis anak konsultan atas pertanyaannya. Memang benar bahwa terjadinya vasokonstriksi di ginjal merupakan respon atau kompensasi terhadap terjadinya shock. Nah, disitulah kenapa pada saat terjadi penurunan aliran darah di ginjal, jadi di renal terjadi penurunan dari renal blood flow akibat dari vasokonstriksi atau peningkatan dari SPRI di ginjal, itu kita harus aware. Jadi kita harus segera tahu bahwa pasien ini terjadi masalah. Itu kenapa saya menggunakan alat ini untuk menjadi alat mendeteksi. Bahkan respon kompensasi pun sudah kita ketahui bahwa pasien ini mengalami shock. Jadi kita mengetahui kondisi pasien ini shock secara dini sehingga tidak terlambat dan tidak terjadi kerusakan dari ginjal yang menyebabkan atau kerusakan dari organ lain atau disfungsi organ yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Demikian. Baik, terima kasih Profesor Dr. Antonius. Selanjutnya Dr. Riri Fahrina.
Fahrina Malisi, dokter spesialis anak konsultan. Silakan. Terima kasih semuanya, Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialisasi fertility, dengan mudah sekali. Terlebih dahulu mungkin saya menyampaikan salam dari Bapak saya, Pak Dekan Profesor Dr. Ardi Safinandi, spesialis salam konsultan. Saya berasal dari SPSI. Dan sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih pada promotor dan kopromotor dan juga pada Bapak Dekan, Kepala Departemen Dr. Faizi, dan pada guru-guru kami, kemudian juga pada para prof dan dokter tenaga. Saya lihat juga ada sejawat saya Dr. Erik dan Prof. Nancy yang sama-sama bergelut di bidang intensifkan, dan pada Bapak Profesor Dr. Tajim lainnya. Terima kasih. Tentu sebelum dahulu kami mengucapkan selamat dan sangat bangga sebagai saat ini koordinator dari Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Rawat Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga tentu mewakili semua sejawat yang bergerak di area. Kami sangat bangga dengan pencapaian hasil salah satu anggota kami dan salah satu anggota pengurus UKK area DKI yang dengan adanya riset temuan saat ini yang disampaikan dan dipresentasikan dengan cemerlang oleh Dr. Melinda Permata Kusumastuti, spesialis anak konsultan. Mudah-mudahan insya Allah hasil ini akan menyumbang pada banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan ranah abu-abu di bidang kami. Akurasi saturasi oksigen regional ginjal dalam hal ini yang diusung oleh Dr. Melinda sebagai prediktor disfungsi perfusi, inginnya memang bisa mewakili gambaran kejadian disfungsi mikrosirkulasi yang sehari-hari memang kita agak sulit menerapkannya. Oleh karena itu kami ingin bertanya oleh yang hanya satu hal, mengingat tadi mungkin yang menyambung yang ditanyakan Prof. Anton, menyambung bahwasanya tadi disampaikan variabilitas dari sampel yang kiranya mungkin akan menjadi salah satu compounding adalah tidak terbedanya antara gangguan disfungsi shock ini apakah pada kondisi akut dan kronis. Mungkin sejatinya nanti Dr. Melinda bisa mengembangkannya dengan menilai kompensasi arterial dengan mungkin renal arterial resistive index ataupun beberapa parameter lain yang kira-kira dapat lebih menanjangkan bahwasannya kondisi yang terjadi perfusi ini bukan karena semata-mata adalah masalah kelainan anatomik ataupun yang kronik ya, tetapi lebih karena shock disfungsi gagal sirkulasi yang terjadi. Mungkin itu saja Bapak Dekan. Baik, saya persilakan Dr. Melinda. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Riri Fahrina Malisi, spesialis anak konsultan, atas saran pertanyaannya dan waktunya untuk hadir pada ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini. Untuk akut dan kronik telah saya bedakan, Dok. Pada pasien saya ini semua pasien yang mengalami kronik CKD di mana terjadi gangguan dari secara anatomi, gangguan menjadi perfusi di ginjal telah saya singkirkan. Tetapi memang kami tidak menyingkirkan dengan meng-USG satu persatu apakah memang pada dasarnya mungkin pasien ini tidak diketahui memiliki kelainan di ginjal. Tetapi kita lihat bahwa kita berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik telah kita lakukan dan diagnosis dari shock ini telah dilakukan oleh seorang intensifis yang berkompeten di bidangnya untuk memutuskan pasien ini shock mengalami aki atau mengalami memang sebelumnya ada CKD. Jadi untuk kelainan anatomi yang bersifat kronis sudah kami eksklusi di dalam penelitian. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih saudaraku jauh-jauh dari Jakarta.
Salam balik untuk Prof. Hari. Selanjutnya kami persilakan kepada senior kita, guru kita, Dr. Latif Aziz, spesialis anak konsultan. Saya persilakan Prof. Latif. Dr. Latif. Terima kasih. Prof. Yantosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tidak ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan terima kasih penghargaan yang seininya pada Dr. Nurinda yang sudah melakukan penelitian ini dengan sangat baik. Terutama yang diteliti ini adalah saturasi dari target organ yang langsung pada mengikut sirkulasi, dan ini menggambarkan keadaan saturasi organ-organ dalam badan. Jadi kalau kita terganggu menggambarkan keadaan yang sudah lain. Selama ini kita memang punya penelitian alat-alat untuk diagnostik, tetapi lebih banyak pada makro sirkulasi. Yang dilakukan pada mikro sirkulasi biasanya divasi. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan selamat dan penghargaan tingginya, dan ini sangat bermanfaat pada kami kelompok IBC India seperti dikatakan oleh Dr. Diri tadi. Dan tidak lanjutnya juga tentu kami sangat mengharap kepada yang KSM bagian untuk mensupport, mendorong ini agar mudah-mudahan bisa diusahakan untuk kesehatan untuk dilaksanakan berikutnya ya. Dengan kelengkapan yang kontinu ya, seperti yang kadang-kadang dikirimi seperti kemarin kita dapat FNC, habis itu kesulitan menjadi interface-nya dan kanunnya. Terima kasih Prof. Budi, saya tidak banyak menyampaikan. Terima kasih sekali lagi, sangat puas dan terima kasih atas penelitiannya Dr. Nurinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Abdul Latif Aziz, spesialis anak konsultan, atas saran dan kehadirannya di ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini. Memang alat ini memang alat penelitian, alat yang dapat menilai mikrosirkulasi saat ini tidak banyak, dan sebagian besar bersifat invasif seperti tadi dikatakan, bahwa selama ini kita menilai mikrosirkulasi atau hipoksi jaringan secara global dengan menggunakan apakah terjadi gangguan peningkatan dari laktat. Kemudian secara makro kita juga harus menilai atau mendapatkan nilai SpO2 untuk mengetahui target oksigenasi sudah tercapai atau belum pada pasien-pasien yang kita lakukan resusitasi. Dengan menggunakan alat ini kita ketahui bahwa nilai RrSO2 memiliki hubungan yang bermakna dengan nilai R yang cukup tinggi, sehingga kita dapat gunakan alat ini untuk menggantikan penggunaan RrSO2 dan penggunaan laktat pada pasien dengan shock. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah Dr. Nur Aisyah Hidayat, dokter spesialis anak konsultan. Saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Profesor Budi Santoso selaku pimpinan sidang atas kesempatannya, dan juga selamat kepada Dr. Nurinda yang sudah berhasil melakukan penelitian dengan alat NIRS tadi, di mana saya kira memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, karena saya di bidang nutrisi anak dan penyakit metabolik, mungkin saya menanyakan kepada Dr. Nurinda yang mungkin ada kesempatan buat saya mungkin untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana penggunaan alat NIRS ini terhadap pasien CHD yang disertai dengan inform dan kemudian dengan gizi buruk tipe manastik maupun kwashiorkor. Karena tadi Dr. Nurinda menyebutkan bahwa NIRS ini digunakan untuk melihat mikrosirkulasi ya, jadi kadar oksigen yang diikat dan lebih sensitif gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk pasien dengan DECOM ini biasanya kan bisa terjadi penurunan sirkulasi splagnik gitu ya, sehingga apabila terjadi penurunan sirkulasi tersebut maka akan berdampak terhadap absorpsi, digesti dan semua yang terkait
nutrisi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah alat ini bisa memprediksi lebih spesifik terjadinya penurunan tadi yang mikrosirkulasi langit, dan bagaimana kalau dibandingkan dengan pulse oximetry? Kalau pulse oximetry mungkin secara umum ya, Dr. Yunita, ya mungkin itu yang saya, karena nanti efeknya apabila kita tahu terjadi penurunan mikrosirkulasi langit tadi, maka pemberian nutrisinya bisa kita sesuaikan. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Aisyah Wijaya, dokter spesialis anak konsultan, atas pertanyaannya dan kehadirannya pada ujian disertasi terbuka pada pagi hari ini. Saat ini telah dikembangkan penggunaan NIRS yang dipasang di splanchnik untuk menilai mikrosirkulasi di area regional splanchnik. Tetapi memang untuk area splanchnik dapat kita ketahui banyak sekali faktor perancunya, antara lain kulit dan ketebalan dari lemak. Tetapi mungkin perlu dilakukan penelitian, dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk dapat kita melihat dengan menggunakan NIRS ini kita dapat mengetahui apakah mikrosirkulasi di splanchnik itu baik atau tidak. Selama ini penggunaan pemeriksaan NIRS di splanchnik selalu digabungkan dengan nilai di ginjal atau dengan di otak. Belum ada pemeriksaan penelitian yang menggunakan hanya satu jenis saja, yaitu ditempelkan di splanchnik. Sedangkan pada pasien dengan CHD sendiri kita ketahui bahwa saat dia mengalami dekompensasi kordis, yaitu kemungkinan terjadi gangguan dari kontraktilitas yang menyebabkan gangguan dari pengeluaran kardiak output, sehingga terjadi penurunan dari perfusi di jaringan termasuk di dalam splanchnik, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap saturasi oksigen di splanchnik. Nah, bagaimana dengan penggunaan saturasi perifer yang seperti ditanyakan oleh Dr. Prananda Surya Erlangga tadi? Nah, pada penggunaan saturasi perifer itu sebenarnya penilaian secara global untuk arteri atau oksigenasi saja. Nah, pada pasien ini kan kita akan lihat bagaimana alirannya. Pada penggunaan perifer ini sebenarnya saturasi perifer ini juga sangat bergantung pada pletismograf dan volume dari darahnya dan denyutannya. Itulah yang sangat membedakan antara NIRS dan saturasi perifer atau oximetry ini. Jadi kita membutuhkan denyutan atau dan isi volume yang cukup untuk dapat membaca dengan baik kadar oksigen di dalam darah tersebut. Demikian. Terima kasih Dr. Nurida dan juga pada Prof. selaku pemimpin pimpinan sidang. Saya puas menjawab. Baik, selanjutnya adalah Dr. Ira Darmawati, dokter spesialis anak konsultan. Saya persilakan Dr. Ira. Waalaikumsalam.
Ya, baik, saya persilakan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Mira Darmawati, spesialis anak konsultan, atas pertanyaannya dan kehadirannya pada ujian disertasi terbuka saya pada pagi hari ini. Memang tadi saya sampaikan bahwa tidak murah untuk harga produknya, tetapi itu dapat kita bandingkan apabila kita melakukan pengambilan darah secara berulang dan dengan harga yang juga cukup tinggi, sehingga dapat menjadikan alasan kepada kita pada tempat kita bekerja bahwa alat ini sangat berguna dan lebih bersifat ekonomis dibandingkan dengan pemeriksaan yang ada sebelumnya. Terima kasih. Ya. Baik, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya pimpinan sidang akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Propopeda tidak lebih dari 10 menit. Propopeda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Saya persilakan. Baik, sidang kita buka kembali berdasarkan hasil yudisium ujian dokter terbuka, dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Propopeda selama pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Propopeda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Propopeda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Propopeda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Propopeda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Propopeda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta fleksibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Propopeda untuk ilmu pengetahuan. Juga berdasarkan penilaian para penyangga, tadi beberapa suka saya catat, lengkap, tegas, tugas, pinter, rajin, dan ulet. Saya catat tadi. Dan selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 6 Juni 2024 yang diketuai oleh Profesor Dr. Nancy Margareta, dokter spesialis anak konsultan intensive care KSA dan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi dokter ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Propopeda diterima. Dan dengan demikian saudara Neurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 5 tahun 5 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya memberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Neurinda Permata Kusumastuti, dokter spesialis anak konsultan, adalah dokter ke-1038 dari program studi dokter ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Propopeda untuk menyampaikan pesan dan pesan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Profesor Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku pimpinan sidang bersama
seluruh jajarannya. Kepada yang terhormat para pimpinan Dewan Penyangga, penguji akademik yang hadir, serta Dewan Penyangga yang semuanya. Kepada yang terhormat para staf pengajar yang saya cintai, keluarga dan semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini di ruang sidang A dan aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan amal serta atas segala alam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas semua rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan. Tak terkira rasa syukur saya pada hari ini yang telah melalui proses yang tidak mudah dan masa yang tidak sebentar dalam menjalani proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan sidang ujian disertasi pada pagi hari ini. Ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Teddy Octaviano, spesialis anak konsultan spesialis jantung pembuluh darah, serta kopromotor Profesor Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membantu, membimbing, dan mengarahkan saya, bahkan di waktu-waktu sempit sekalipun, saya merasa sangat beruntung memiliki pembimbing yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasir, Sarjana Ekonomi MTAK, Bapak Dekan Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, Ibu Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Prakusyos, Dokter Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan sebagai mantan dekan, Profesor Dr. Hendi Hendarto, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan sebagai mantan KPS S3, dan Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo, Dokter Spesialis Obstetrik Ortopedi Konsultan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan studi ini. Kepada tim penguji ujian tertutup saya, Profesor Dr. Nancy Margarita Rehata, Dokter Spesialis Spesialis Anestesi Konsultan Intensif Care KNA, Profesor Dr. Johannes Nugroho Eko Putranto, Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, Dr. Budi Utomo, Dokter Magister Kesehatan, Dr. Bagus Tio Budi, Dokter Spesialis Anak Konsultan, Dr. Meti Ardiana, Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, dan Profesor Dr. Antonius Pujiadi, Dokter Spesialis Anak Konsultan, yang begitu detail dan intensif dalam memberikan saran-saran penting bagi kesempurnaan disertasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kepada seluruh staf pengajar program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang telah memberikan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sangat bermanfaat selama saya mengikuti proses pendidikan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada saya oleh Dr. Muhammad Faizi, Dokter Spesialis Anak Konsultan, selaku Ketua Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo, serta seluruh guru besar, senior, keluarga besar, staf divisi emergensi rawat intensif anak, dan seluruh staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang dengan peran beliau masing-masing saling mendukung, selalu bersama dalam senang dan susah. Saya sungguh merasa bersyukur menjadi anggota keluarga besar di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2018-2019 serta peserta program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, adik-adik PPDS Ilmu Kesehatan Anak, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 1997, serta seluruh jajaran staf dan sekretariat program pendidikan Pascasarjana, rekan kerja saya yang ikut membantu dan memberikan dukungan untuk saya. Selanjutnya perjalanan studi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua saya sayang. Ibu saya Profesor Hendi Mewakili Margono, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan almarhum ayah saya Profesor Margono Al-Maksari, dokter spesialis konsultan yang spesialis dalam konsultan yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan sepenuh hati dan doa yang tiada henti untuk saya sekeluarga.
Kepada ayah mertua saya, Bapak Soeharjo, sarjana pendidikan, dan ibu mertua saya, Ibu Ani, terima kasih juga atas nasihat dan dukungan serta doa yang tiada henti untuk saya. Juga kepada guru sekaligus teman perjalanan hidup saya, yaitu suami saya yang saya cintai, Dr. Johan Ardiansyah, spesialis saraf konsultan. Terima kasih atas beliau dan kesabarannya hingga hari ini. Selanjutnya, terima kasih untuk anak-anak saya tersayang, Fazal Maula Putra Haninda, Ayesa Zahira Putri Haninda, dan Kaila Safira Putri Haninda, yang menjadi dorongan semangat terbesar ibu untuk selalu berkarya dan menjalani pendidikan ini. Semoga kalian telah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berprestasi dan berguna bagi sama manusia. Terima kasih kepada kakak saya beserta seluruh anak-anak dan keluarga besar atas dukungan, semangat, dan cinta kasihnya untuk saya. Terakhir, tentu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak memberikan inspirasi bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi saya ini dan menjadikan ilmu yang saya dapat hingga hari ini menjadi berkah serta bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan pesan dan atau pesannya. Saya persilakan Prof. Devi Ontosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Nurinda, Anda hari ini adalah orang yang paling berbahagia di dunia karena telah menyelesaikan disertasi yang menurut saya sangat bermanfaat. Walaupun sulit ya, Prof. Anam, kita sampai betul-betul dan dulu, tapi saya bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan Anda memang sangat mulia sekali, bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasien dengan melalui diagnostik dini dan intervensi yang cepat dengan penggunaan NIRS yang mungkin nanti Dr. Prof. Anam akan memproduksi hal ini bergabung dengan Fakultas Kedokteran ITS ya, Prof. Sehingga bisa mengurangi mortalitas dan morbiditas. Selain deteksi dini yang sangat penting dalam situasi darurat, di mana waktu adalah waktu yang sangat kritis. Saya rasa cukup sekian. Dr. Nurinda, salam ya untuk mamamu yang mana? Tapi dia diduri. Selamat ya, Mbak. Aku pelarian jenengmu sama Mbak. Saya baru kena COVID itu masih bisa bimbing ini. Demikian, Prof. Gus, sehat, maju terus. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Devi Ontosan selaku promotor dari Dr. Nurinda. Yang berbahagia tentunya bukan Dr. Nurinda saja, tetapi suaminya juga insya Allah berbahagia. Mulai nanti malam tidur dengan Bu Dokter. Beda ya. Dari tangan itu dari harus ada kata nyuwun sewu Bu Dokter. Baik, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Sebelum saya berikan kepada MC, izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Pergi naik kereta ke Salatiga, membeli buah enak dimakan. Selamat Dr. Nurinda lulus S3 dengan predikat sangat memuaskan.
kepada promotor kepada promotor, dan selanjutnya kepada Promopemda. Kami selaku pembawa acara